Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Adha Sopandi. Saya asal Kesatuan ATPH. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang budidaya tanaman cabai. Sejarah singkat cabai. Cabai atau cabai merah atau lombok bahasa Jawa adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsium. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Bagi seni masakan Padang, cabai bahkan dianggap sebagai bahan makanan pokok ke-10. Sangat sulit bagi masakan Padang dibuat tanpa cabai. Tanaman cabai berasal dari Amerika Tengah dan Selatan serta Meksiko dan telah dibudidayakan lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, Capsicum dibawa ke Eropa oleh Columbus pada tahun 1492. Capsicum ternyata telah ditentukan tumbuh meluas dan digunakan sebagai unsur terpenting rempah-rempah di Serbia. Klasifikasi tanaman cabai. Berikut klasifikasi tanaman cabai besar. Divisi Smartophyata, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, genus Capsicum, famili Solanaceae, spesies Capsicum annum L. Cabai keriting merupakan tumbuhan yang bisa hidup di daratan rendah maupun dataran tinggi dengan iklim tropis. Walaupun bisa tumbuh di kedua dataran tersebut, namun idealnya tanaman cabai ditanami pada ketinggian kurang lebih 200 mdpl. Ketinggian tersebut mempunyai hawa yang tidak terlalu dingin dan juga tidak panas, yang cocok untuk ditanami cabai. Sedangkan untuk temperatur tanaman yang bagus untuk budidaya tanaman cabai keriting adalah kisaran 240 Celcius hingga 270 Celcius. Untuk masa pembuatan sendiri, temperatur udara harusnya agak rendah, yaitu pada kisaran 160 Celcius hingga 230 Celcius. Morfologi tanaman cabai. Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietesnya. Ada daun yang berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lancet. Warna permukaan daun bagian atas biasanya hijau muda, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, hijau pucat, dan hijau. Permukaan daun cabai ada yang halus, ada pula yang berkerut-kerut. Ukuran panjang daun cabai antara 3 sampai 11 cm dengan lebar antara 1 sampai 5 cm. Batang. Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian berbentuk banyak percabangan untuk jenis-jenis cabai rawit. Panjang batang biasanya tidak melebihi 100 cm, namun untuk jenis cabai besar, panjang batang atau ketinggian dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Batang tanaman cabai berwarna hijau, hijau tua atau hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua, biasanya batang paling bawah akan muncul warna coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu semu yang diperoleh dari pengerasan jaringan parenkim. Selanjutnya, akar. Tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut saja. Biasanya di akar terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa mikroorganisme. Meskipun tidak memiliki akar tunggang, namun ada beberapa akar tumbuh ke arah bawah yang berfungsi sebagai akar tunggang semu. Bunga tanaman cabai juga bervariasi namun memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Ini menunjukkan tanaman cabai termasuk dalam subkelas Ateriidae berbunga atau berbunga bintang. Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun dalam keadaan tunggal atau bergerombol dalam tandan. Dalam satu tandan biasanya terdapat 2 sampai 3 bunga saja. Mahkota bunga tanaman cabai warnanya bermacam-macam. Ada yang putih kehijauan, dan ungu. Diameter bunga antara 5 sampai 20 mm. Bunga tanaman cabai merupakan bunga sempuma. Artinya dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Pemasakan bunga jantan dan bunga betina dalam waktu yang sama atau hampir sama, sehingga tanaman dapat melakukan penyerbukan sendiri.
Namun untuk mendapatkan hasil buah yang lebih baik, penyerbukan silang lebih diutamakan. Karena itu tanaman cabai yang ditanam di lahan dalam jumlah yang banyak, hasilnya lebih baik dibandingkan tanaman cabai yang ditanam sendirian. Penyerbukan tanaman cabai biasanya dibantu angin atau lebah. Kecepatan angin yang dibutuhkan untuk penyerbukan antara 10-20 km per jam. Angin yang terlalu kencang justru akan merusak tanaman. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh lebah dilakukan saat lebah tertarik mendekati bunga tanaman cabai yang menarik penampilannya dan terdapat madu di dalamnya. Buah dan biji. Buah cabai merupakan bagian tanaman cabai yang paling banyak dikenal dan memiliki banyak variasi. Buah cabai terbagi dalam 11 tipe bentuk, yaitu serrano, cubanele, cayenne, pimento, anahimcil, cherry, jalapeno, elongate bell, ancho, banana, dan blocky bell. Hanya ada 10 tipe untuk buah cabai, di mana tipe olangate bell dan blocky bell dianggap sama. Syarat tumbuh tanaman cabai dalam budidaya tanaman cabai meliputi ketinggian tempat, iklim, dan tanah. Pada umumnya tanaman cabai merah dapat ditanam di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, yaitu lebih dari 250 sampai 120 meter di atas permukaan laut. Meskipun luasan lahan yang cocok untuk cabai masih sangat luas, tetapi penanaman cabai di dataran tinggi masih sangat terbatas. Pengembangan tanaman cabai lebih diarahkan ke areal pengembangan dan ketinggian sedikit di bawah 800 mdpl, terutama pada lokasi yang air irigasinya sangat terjamin sepanjang tahun. Dari Marta 2005. Untuk pertumbuhan optimum cabai memerlukan iklim tropis yang hangat dan lembab dengan suhu berkisar antara 18 Celcius sampai 32 Celcius. Pembentukan buah yang maksimum memerlukan suhu antara 15,5 Celcius sampai 21 Celcius. Pada suhu di bawah 15,50 Celcius dan di atas 32 Celcius, buah yang dihasilkan kurang baik. Suhu yang tinggi pada siang hari menyebabkan tanaman layu dan bunga gugur. Selain itu, viabilitas serbuk akan berkurang pada suhu di atas 30 Celcius. Perkecambahan biji cabai memerlukan suhu optimum sekitar 30 Celcius. Sedangkan untuk pertumbuhan optimum tanaman diperlukan suhu rata-rata harian 20 sampai 30 Celcius. Pada suhu kurang dari 15 Celcius atau lebih dari 32 Celcius, perkembangan benih dan pertumbuhan tanaman umumnya terhambat. Susiana 2006. Curah hujan yang tinggi dan iklim yang basah dapat menyebabkan tanaman terserang penyakit. Sebaliknya, curah hujan yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman cabai terhambat dan dapat mempengaruhi ukuran buah. Identitas curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman adalah 600 sampai 1250 mm per tahun. Cabai sensitif terhadap sinar matahari yang terik tetapi menghendaki penyinaran penuh sepanjang hari. Syarat iklim: tinggi tempat 5 sampai 1500 mdpl, curah hujan 90 sampai 120 mm per bulan atau 1500 sampai 2500 mm per tahun dengan distribusi merata. Temperatur yang baik minimal 16 derajat Celcius, optimal 27 derajat Celcius, maksimal 32 derajat Celcius. Saat pembungaan sampai dengan pemasakan buah, keadaan sinar matahari cukup. Teknik budidaya tanaman cabai. Persiapan alat dan bahan. Sebelum melakukan budidaya tanaman cabai, sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Tujuannya untuk mempermudah dalam memproses budidaya. Adapun alat yang akan digunakan antara lain kultivator, cangkul, hand sprayer, sabit, golok, garpu, drum, ember, alat pelubang mulsa. Sedangkan bahan yang diperlukan antara lain benih, pupuk kandang, pupuk anorganik, mulsa, pestisida, kaftan, nepatisida, bambu. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki struktur dan porositas tanah sehingga peredam air dan udara menjadi optimal. Pengolahan tanah dilakukan secara sempurna, yaitu pembajakan 2 kali dan penyisiran 1 kali. Setelah pengolahan tanah 7-14 hari
Dibuat bedengan dengan tujuan memudahkan pembuangan air hujan yang berlebihan, mempermudah pemeliharaan, mempermudah meresapnya air hujan, atau air pengairan, serta menghindari tanah terinjak-injak sehingga menjadi padat. Ukuran bedengan yang baik yaitu lebar 110 sampai 120 cm dengan ketinggian 20 sampai 30 cm. Panjang disesuaikan dengan keadaan lahan serta jarak antara bedengan 40 sampai 50 cm pada saat 70% bedengan kasar terbentuk dipupuk dengan pupuk kandang atau kotoran ayam yang telah matang sebanyak 1,0 sampai 1,5 kg per lubang tanam. Pada tanah yang pH-nya asam juga diberikan pengapuran sebanyak 100 sampai 125 gram per lubang per tanam. Selanjutnya penyiapan benih dan persemaian. Untuk lahan seluas 1 bedengan diperlukan benih 100 biji untuk ditanam dan sisanya untuk cadangan jika ada yang terkena virus. Ada 2 cara untuk membibitkan cabai, yaitu disemai di bedengan atau disemai langsung di polybag. Jika benih disemai di bedengan terlebih dahulu, disiapkan bedeng persemaian. Kemudian benih disebar dengan cara berbaris, jarak antara barisan 5 cm dan diberi naungan dari daun kelapa atau daun pisang. Benih juga dapat disemai langsung dalam polybag kecil yang ukuran 5 sampai 8 kali 10 cm. Sebelum dikecambahkan, benih cabai sebaiknya direndam dulu dalam air hangat dengan suhu 55 sampai 60 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit untuk mempercepat proses perkecambahan benih. Bila benih cabai akan disemai langsung di polybag. Sebelumnya, polybag diisi dengan media campuran tanah halus 2 bagian tambah 1 bagian pupuk kandang matang halus tambah 80 gram pupuk NPK tambah 75 gram puradan, bahan media campur secara merata lalu dimasukkan ke dalam polybag. Selanjutnya benih cabai ditanam dan diletakkan di bedengan secara teratur dan segera ditutup dengan karung goni basah selama kurang lebih 3 hari agar benih cepat berkecambah. Selanjutnya pemasangan mulsa plastik. Sebelum dilakukan pemasangan mulsa plastik, terlebih dahulu dilakukan pemupukan. Mulsa plastik yang digunakan adalah warna hitam perak MPHP. Pemasangan sebaiknya dilakukan pada saat terik matahari antara pukul 14 sampai 16 agar plastik tersebut memanjang sehingga dapat menutup tanah merapat. Pemasangan MPHP minimal dilakukan 2 orang dengan cara menarik kedua ujung MPHP ke masing-masing ujung bedengan, lalu dikuatkan dengan pasak bila bambu berbentuk P yang ditancapkan di kedua sisi kiri dan kanan. Setiap jarak 40 sampai 50 cm. Bedengan yang telah ditutup MPHP dibiarkan selama kurang lebih 5 hari, kemudian dilakukan penanaman. Selanjutnya penanaman. Waktu penanaman yang paling baik adalah pagi atau sore hari. Umur cabai yang sudah dapat ditanam adalah umur 17 sampai 23 hari atau tanaman cabai mempunyai daun 2 sampai 4 helai. Sehari sebelum tanam bedengan yang telah ditutup mulsa plastik harus dibuatkan lubang tanam. Jarak tanam cabai yaitu 50 sampai 60 kali 60 sampai 70 cm. Bibit cabai yang siap dipindahkan segera disiram secukupnya dan sebaiknya juga direndam dalam larutan fungisida sistematik atau bakterisida dengan dosis 0,5 sampai 1,0 gram per 1 air selama 15 sampai 30 menit untuk mencegah penularan hama dan penyakit. Lanjutnya pemupukan. Pupuk yang suka larut atau pupuk yang bekerjanya lambat seperti pupuk mengandung P umumnya diberikan sebelum tanam, dan pupuk yang bekerjanya cepat dan mudah larut seperti pupuk yang mengandung N sebaiknya diberikan setelah tanaman tumbuh aktif. Adapun dosis pupuk yang digunakan adalah urea 150 kg per hektar ditambah ZA 50 kg per hektar ditambah SP 36 150 kg per hektar ditambah KCI 200 kg per hektar. Pupuk dasar diberikan pada saat 2-3 hari sebelum tanam dengan semua dosis pupuk SP36.
Pupuk susulan pertama diberikan pada umur 10 hari setelah tanam dengan sepertiga dosis masing-masing pupuk urea, ZA dan KCI. Pemupukan susulan kedua dan ketiga masing-masing pada 40 dan 70 hari setelah tanam dan dosis sama dengan pemupukan pertama. Setelah tanam, waktu pemupukan disesuaikan dengan kesediaan air, di mana keadaan air tanah dalam keadaan cukup. Pupuk diberikan dengan cara tunggal dalam 5-15 cm dan ditutup kembali dengan pengendalian hama dan penyakit. Salah satu faktor penghambat peningkatan produksi cabai adalah adanya serangan hama dan penyakit. Kehilangan hasil produksi karena serangan penyakit berkisar antara 5-30%. Cara yang paling baik untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman cabai yaitu penerapan pengendalian secara terpadu. Ada pula jenis hama ulat gerayak. Pengendalian terpadu yang dilakukan adalah kultur teknis, hayati, dan kimiawi. Cara kultur teknis dengan menjaga kebersihan kebun dari gulma dan sisa-sisa tanaman yang menjadi tempat persembunyian hama. Cara hayati dengan menyemprotkan cairan berbahan aktif Bacillus thuringiensis seperti dipel, Forbach, Bactospin, dan Turicid. Cara kimiawi dengan menyemprotkan insektisida Hostation 40 EC 2 cc per L atau Hortense 75 sp 1 gram per liter. Kutu daun. Pengendalian secara terpadu dilakukan dengan cara kultur teknis, yaitu menanam tanaman perangkap trap crop di sekeliling kebun cabai, misalnya jagung. Cara kimiawi dengan menyemprotkan insektisida dengan efektif dan selektif seperti deltamertrin 25 EC 0,1 sampai 0,2 cc per L, decis 2,5 EC 0,04% atau Rtense 75 SP 0,1%. Lalat buah. Pengendalian hama ini dilakukan secara terpadu dengan cara pergiliran. Tanaman yang bukan tanaman inang mengumpulkan buah cabai yang terserang lalu dimusnahkan. Pemasangan perang beracun metil eugenol serta disemprot dengan insektisida bulldog, lanate ataupun tamaron. Penyakit layu bakteri. Penyebaran penyakit dapat melalui benih atau bibit bahan tanaman yang sakit dan residu tanaman. Pengendalian terpadu dilakukan dengan perlakuan benih dan cara direndam dalam bakterisida agrimisin 0,5 gram per liter selama 5-15 menit. Layu fusarium. Penyakit disebabkan organisme candawan yang bersifat tular gana. Gejala serangan adalah terjadinya pemucatan warna tulang-tulang daun di sebelah alas diikuti dengan merunduknya tangkai-tangkai daun. Pengendalian dilakukan dengan perlakuan benih direndam dalam larutan fungisida benlate atau derosal 0,5 sampai 1,0 gram per liter selama 5-15 menit. Pengapuran tanah sebelum tanam dengan dolomit pada tanah yang ber-pH rendah. Selanjutnya, panen. Pada umumnya tanaman cabai mulai dipanen pada umur 75-80 hari setelah tanam. Panen berikutnya dilakukan selang waktu 2-3 hari sekali. Sedangkan di dataran tinggi, panen perdana dimulai pada umur 90-100 hari setelah tanam. Selanjutnya pemetikan buah dilakukan selang waktu 6-10 hari sekali. Khusus untuk tanaman cabai yang sasarannya untuk ekspor, panen cabai dipilih pada tingkat kemasakan 85-90% saat buah merah kehitaman. Adapun cara panen buah cabai adalah dengan memetik buah bersama tangkainya secara hati-hati di saat cuaca terang dan hasil panen dimasukkan ke dalam wadah yang selanjutnya dikumpulkan di tempat penampungan. Pasca panen, pengangkutan.
Pengangkutan bertujuan mengangkut hasil panen menggunakan kontainer. Selanjutnya sortasi. Sortasi bertujuan memilih buah antara cabai yang baik dan buruk. Selanjutnya grading. Grading yaitu pengkelasan berdasarkan ukuran dan keseragaman bentuk. Hal ini dapat memudahkan dalam pemasaran dan penentuan harga. Biaya produksi. Nama bahan alat kompos, harga 200.000. Nama bahan SP36, Rp 2.800. Nama bahan mulsa, harga Rp20.000. Nama bahan dolimit, Rp 5.000. Nama bahan bensin, Rp 10.000. Nama bahan ponska, Rp 9.000. Nama bahan bibit 1.700. Dan nama bahan insektisida, harga Rp50.000. Fungisida Rp 5.000. NPK Rp3.750. Rotplan Rp10.000. Cocopit Rp4.500. Arang sekam Rp4.500. Total biaya produksi Rp103.016. Keterangan. Kompos SP36, mulsa, dolomit, bensin, arang sekam, dan cocopit dibagi menjadi 3 komoditas dan ditambah dengan bibit, insektisida, fungisida, maka total produksi menjadi Rp 103.016. Jadi TC total cost sama dengan TFC ditambah TVC sama dengan Rp 34.000 ditambah Rp103.016 sama dengan Rp137.016. Hasil panen yang didapat siklus ke-1 sama dengan 5 kg, siklus kedua 2 kg. Jadi hasil panen yang didapat dari kedua siklus yaitu 7 kg. Jika berdasarkan hasil panen di atas, maka diperoleh siklus ke-1 75.000, siklus kedua 30.000. Keterangan, cabai tersebut dijual dengan harga 15.000 per kilogram. Jadi total pendapatan yang diperoleh Rp105.000. Dari hasil di atas terjadi perubahan dari siklus ke-1 dan kedua. Maka untuk mengetahui perbandingan antara siklus ke-1 dan kedua dengan menggunakan rumus biaya marginal yaitu perubahan jumlah pendapatan akibat perubahan suatu unit yang dihasilkan MC sama dengan Q2 dikurangi Q1. Keterangan, MC marginal cost, Q1 sama dengan pendapatan ke-1, Q2 sama dengan pendapatan kedua. MC sama dengan 30.000 dikurangi 75.000 sama dengan 45.000. Keuntungan, jika dilihat berdasarkan di lapangan, maka pendapatan dari hasil penjualan tidak dapat menutupi biaya produksinya yang menyebabkan kerugian karena hanya 2 kali panen dengan mendapatkan sebesar Rp105.000, sedangkan TC Rp 103.016.000 sama dengan Q kurangi TC. Laba sama dengan 105.000 dikurangi 137.016 sama dengan min 47.016, berarti kerugian sebesar Rp 32.016. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.